Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Kita ada dalam tema yang saudara sangat penting buat kita semua karena kita memang hidup di tengah-tengah kondisi atau keadaan yang kalau saya boleh bilang pencobaan itu akan senantiasa ada. Kalau saudara nanya saya, kapan Pak saya tidak alami lagi pencobaan itu ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan. Jadi selama saudara masih pengen hidup ya, persiapkanlah diri saudara untuk boleh mengalami ini. Kita buka teks yang akan mendasari pembagian firman Tuhan pagi ini dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya. Saya bacakan buat saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa saudara? Pencobaan, katakan pencobaan. Kurang enak ya rasanya ya. Tapi itu fakta hidup saudara. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ini lebih keras lagi katakan, tahan uji. Masa suaranya Pak Teh jotok sing banter. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Lumayan, bisa lebih keras lagi, 1, 2, 3. Tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi maksudnya apa Pak Daniel? Maksudnya pencobaan apapun itu akan tetap membuat kita mengasihi dia. Ya, tadi pagi ketika saya sampaikan kebenaran ini, waktu pulang ada satu ibu yang bilang, waduh Pak, terima kasih. Suami saya ngalami banyak pencobaan minggu-minggu ini dan dia bilang, aduh Tuhan kenapa kok saya diizinkan saya ngalami ini ya. Nah dia dengar kebenaran firman ini katanya, ini menjawab. Saudara, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, baca lagi 1, 2, 3, pencobaan ini datang dari siapa? Dari Allah. Ya, bisa kita ulangi sekali lagi saudara. Jadi tiap kali saya bilang, ayo kita baca sama-sama itu bukan sebuah boleh baca boleh enggak, harus dibaca. Amin. Ya, ayo kita baca lagi sama-sama. Enggak kelihatan ya ini ya? Kelihatan ya? Yang di belakang bisa kelihatan enggak? Yang paling belakang bisa kelihatan? Kalau enggak kelihatan pindah ke depan. Kursi depan masih banyak yang kosong. Ya, 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai keras, janganlah ia berkata apa? Pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Lalu dapat teguran ini saudara-saudara yang kukasihi, janganlah apa? Sesat. Ya, setiap ayat 17, puji Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari siapa? Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pagi hari. Nomor 1, dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena sudah rusak. Rusaknya karena apa? Rusaknya karena dosa. Oleh karena pemberontakan Adam dan Hawa atas ketidakpercayaannya kepada Tuhan, kejatuhan terjadi. We are living in the fallen world. Kita hidup di dunia yang gak sempurna. Dan Alkitab juga mencatat ketika Lucifer memberontak, ia dibuang ke bumi ini saudara. Dan kita tahu si jahat itu menjadi penguasa dunia. Itu yang Alkitab bilang. Namanya siapa? Efesus bilang, musuhmu itu bukan darah dan daging, tetapi penghulu, penguasa dan pemerintah. Dia adalah penguasa di udara. Dia saudaraku yang jahat, si jahat itu yang menguasai dunia. Karena itu kita yang berada di pihak yang opposite, yang berlawanan dengan dia. Maka kita sebetulnya hidup kita nih senantiasa terus ada di medan tempur atau medan perang. Makanya kenapa kok kita Alkitab selalu berkata, ada ayat banyak kan, coba saudara cari di Alkitab tuh, berjaga-jaga, hendaklah kamu berjaga-jaga senantiasa. Karena kamu tidak tahu kapan si jahat itu akan menyerang. Menurut saya dia bisa serang. Yang paling sering sebuah kondisi atau keadaan yang dia pakai itu ketika kita dalam keadaan lemah.
Kapan kita ada dalam keadaan lemah? Ketika kita dicobai. Karena itu dia terkasih pencobaan-pencobaan sama kita. Nah, kemudian kita yang lemah, dia akan serang kita. Karena sebabnya, makanya Alkitab bilang gini, saudara, kenakanlah senantiasa perlengkapan senjata Allah. Dalam kitab Efesus dikatakan demikian. Tapi ada berita baik buat saudara dan saya pagi hari ini. Kalau khotbah itu pasti isinya berita baik. Amin, saudara? Ya. Apa itu? Bahwa Allah adalah penguasa yang sesungguhnya. Berarti iblis juga penguasa. Penguasa apa? Penguasa gadungan, kira-kira gitu, saudara. Ya, Petrus mencatat, dia berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menanti kapan waktu yang tepat untuk dia bisa menyerang. Seperti singa, kalau seperti itu berarti bukan beneran, saudara ya. Makanya dulu orang seringkali guyonan, Pak, lebih baik dibilangin seperti monyet daripada seperti manusia katanya. Sebab kalau seperti monyet berarti dia apa? Manusia. Sekalipun ya elek juga ya saudara ya. Tapi lebih baik dibilangi seperti manusia. Kamu kok kayak manusia? Berarti kamu apa? Nah, Allah adalah penguasa sesungguhnya. Siapa yang pegang kendali atas segala sesuatu? Tuhan. Siapa yang menentukan menang kalah atas segala sesuatunya? Siapa saudara? Tuhan. Makanya Daud berani ngomong, kalau Allah di pihakku, siapakah lawanku? Jadi itu bukan karena kesombongan, tapi karena understanding atau pengenalannya akan Tuhan. Dan oleh ilham Roh Kudus, semua penulis Alkitab itu diilhami, diterangi, ya diberikan understanding oleh Roh Tuhan ketika mereka menulis Alkitab. Ya, jadi bukan didiktekan, bukan. Ya, enggak ada malaikat datang lalu bilang ambil ballpoint, ambil buku, ya zaman dulu pena mungkin ya, ambil kertas, tulis A B C D E, enggak, saudara. Diilhami, diterangi pikirannya dan hatinya dan mereka menulis seperti yang Tuhan mau. Yakobus menyatakan kepada kita sebuah attitude atau sebuah sikap yang harus ada pada diri kita, yaitu kegigihan ketika kita ada dalam pengiringan kita akan Dia. Perseverance itu artinya gigih, nggak gampang menyerah, ya. Jadi kuat, malah semakin alami tekanan dia makin kuat, ya saudara. Nah, sebab itu ada beberapa hal yang kita perlu tahu. Nomor satu, ada beda antara yang namanya pencobaan dan ujian. Coba lihat saudara, ayat itu berkata, lihat yang bagian merah, ya, sabar dalam pencobaan. Lalu kemudian berikutnya ditulis apa? Tahan uji. Sabar dalam pencobaan, tahan uji. Pencobaan itu apa? Temptation. Digoda. Pencobaan itu godaan. Godaan, contoh saudara, contoh. Dokter bilang, ya karena kamu harus jaga kesehatan. Ya terutama kayak saya ini, saya ada diabetik saudara. Orang diabetik tuh gak boleh makan manis-manis. Ya. Kalau manis sikapnya boleh ya saudara ya. Tapi kalau manis makanan gak boleh manis-manis. Atau makanan yang kolesterolnya tinggi. Atau yang kebanyakan yang enak-enak ya itu ya. Pak Tejo setuju sama saya. Pak Tejo senyum-senyum ya. Gak boleh katanya. Ya kalau yang gurih-gurih boleh. Belakangan saya lihat ada TikTok saudara. Bahwa ternyata ada gula gurih. Pak baru tahu saya dulu gurih-gurih. Pokoknya gurih aman. Ternyata gurih itu ya gurih itu juga ada gulanya saudara. Waduh ya, tapi ya sudahlah saudara. Nah, tapi kemudian ada susu coklat di depan saya. Lagi di tempat yang dingin, ada coklat hangat di depan saya. Maka saya berhadapan dengan apa saudara? Temptation. Saya tempted. Untuk apakah? Coklat itu kayak gini loh saudara. Ayo kalau berani emploken gitu kira-kira. Itu temptation. Saudara dokter bilang ya karena kondisi kesehatan jangan makan yang manis-manis, yang lemak-lemak, yang gula. Saudara, iya lagi lapar, bakpao ada di depan, kepul-kepul. Bakpao chashu. Itu temptation. Kita tuh tiap hari diperhadapkan pada yang namanya temptation. Ya, dan ketika saudara berhadapan dengan temptation, saudara sedang dites. Ya, tes itu adalah merupakan
proses ketika kita berada di bawahnya, saudara. Saya kasih ilustrasi, saudara. Nah, kalau kita menang kita dapat mahkota, ya. Saudara, waktu di sekolah, berapa banyak saudara yang pernah sekolah, ngenyek ya? Pasti semua sudah lah ya. Pernah sekolah kan saudara ya. Dan tidak ada sekolah yang tidak ada yang namanya ujian, betul nggak saudara? Jangan masukin anak-anak kita di sekolah yang bilang gini, sekolah ini menjamin bahwa putra-putri bapak ibu saudara akan naik kelas setiap tahun. Mengapa? Karena di sekolah kami tidak ada yang namanya ujian. Bodoh anak-anak saudara, betul nggak? Kenapa? Karena setiap kali kenaikan tingkat selalu ada apa saudara? Ujian. Selalu, nggak mungkin. Dari mana tuh guru tahu saudara? Ya, saya ngajar di sekolah Alkitab. Lalu ada salah satu kelas yang saya ajar itu isinya itu ibu-ibu konglomerat saudara. Ya, dan ketika pertama kali saya ngajar, saya masih ingat itu. Karena kan yang pegang sekolahnya kan Jakarta, itu di Jakarta Pak Roni ya. Pak Roni nanya sama ibu-ibu, itu Pak Daniel gimana waktu ngajar? Ibu-ibu tuh bilang, Pak Daniel tuh kalau ngajar Pak, karena ngajarnya lewat Zoom saudara. Pak Daniel tuh kalau ngajar menyenangkan. Dia senyum, banyak senyumnya Pak kalau dia ngajar ya. Kita juga happy, kita nikmati. Masalahnya cuma satu Pak. Apa itu? Kalau ngasih tugas Pak, banyaknya minta ampun katanya. Ibu-ibu itu. Ya saya bilang ya namanya juga sekolah. Kalau sekolah itu harus ada evaluasi. Apakah yang diajarkan itu sudah dipahami? Evaluasinya lewat apa? Lewat tes. Nah, saudara tahu nggak? Waktu kita duduk di kelas, pas lagi ujian, soal yang dibawa kepada kita, soal yang ditaruh di depan kita, itu namanya pencobaan. Makanya tiap kali soal datang, apa yang ada dalam hati kepala kita, hati pikiran kita saudara? Kira-kira enaknya takok sopo yo, neka iso. Dulu saya masih SMA, kuliah, teman-teman saya punya moto begini saudara. Posisi menentukan prestasi. Siapa yang pernah dengar itu angkat tangan? Siapa yang pernah jadi pelaku? Posisi, saya tak lungguh ndek ndi. Harus lungguh sing ndek sebelah iki wong pinter. Supaya apa? Bukan saya yang ngomong ya. Posisi menentukan prestasi. Saudara, ketika pencobaan ditaruh di depan kita, maka kita harus menyelesaikan itu. Itu tes waktu kita mengerjakannya, itu tes buat kita. Kita bisa lulus enggak? Kita bisa selesaikan enggak pencobaan itu? Nah, dalam kehidupan juga demikian. Ya saudara. Nah, tapi konteksnya pencobaan itu enggak pernah dari Tuhan. Pencobaan itu dari iblis, saudara. Dari si jahat. Kenapa? Karena ya kalau ada pribadi yang pengen kita itu selalu kalah, selalu nyerah, selalu lemah. Ya, lemah, kalah, nyerah. Itu saudara. Adalah dia. Kalau Tuhan enggak, saudara. Saudara jangan berpikir, wah kalau gitu guru-guru kita dulu tuh iblis dong ya. Dia yang naruh soal itu di depan. Enggak, ini ilustrasi saja, saudara. Ketika kita ngerjakan, Tuhan gak pernah kasih. Nah coba, di mana Pak ayatnya? Ayatnya ada di kitab Ayub. Kitab Ayub. Ya, Tuhan bangga sama Ayub. Karena hidupnya Ayub itu luar biasa. Dia penyembah, dia pemuji. Saudara, setiap hari dia bakar korban. Tuhan senang. Waktu mereka kumpul, sidang Tuhan kumpul, ya ada Bene Elohim di situ. Bene Elohim itu termasuk di dalamnya itu ada setan, dalam tanda kutip ya, saudara. Lalu Tuhan bilang, tidakkah engkau lihat hambaku Ayub yang hidupnya tidak bercela, yang takut akan aku dan mengasihi aku? Lalu si iblis bilang apa saudara? Enggak begitu bos ya. Itu karena Tuhan selalu kasih perlindungan buat dia. Karena dia hidupnya enak terus. Makanya kemudian dia bisa apa? Bisa setia sama engkau. Coba kalau dia dapat masalah. Tuhan jawab apa saudara? Oke. Jadi kamu mau ngetes dia ya. Aku cabut pagar perlindungan itu. Kamu boleh ngetes dia. Ya, tapi jangan sampai kamu cabut nyawanya. Lihat itu saudara. Siapa yang punya niat jahat
untuk ngasih pencobaan, bukan Tuhan. Iblis itu, idenya iblis, keinginannya iblis, rencananya dari iblis, bukan dari Tuhan, saudara. Ya, nah ketika diangkat pagar perlindungan, pencobaan datang, saudara, maka Ayub sedang menjalani proses ujian di dalam hidupnya, saudara. Ya, saya tidak sedang membahas kitab Ayub, tapi kasih understanding buat saudara bahwa pencobaan itu selalu datang dari si jahat. Janganlah seorang pun yang dicobai berkata, aku dicobai oleh Allah. Seringkali ketika sesuatu yang gak enak terjadi pada kita, kita bilang, Tuhan, kenapa Tuhan ini datang? Kenapa Tuhan kasih saya? Salah doa, saudara. Tuhan bilang bukan aku itu. Itu dari si jahat, ya saudara, yang bisa datang. Tapi kita harus ngerti apa? Kita harus membedakan ini loh, saudara. Ketika Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan gak izinkan tidak akan terjadi. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan datang, meskipun itu gak enak buat kita, dia pakai itu. Ujung daripada pencobaan yang diizinkan adalah apa? Pertumbuhan iman, saudara. Makanya kalau kita ngerti, berapa waktu yang lalu kan kita belajar redefinisi daripada problem, persoalan di dalam hidup kita. Buat kita masalah itu tidak berarti hanya persoalan atau tekanan. Masalah itu adalah undangan terhadap mujizat misalkan. Masalah itu adalah merupakan sebuah cara di mana otot iman kita dilatih. Yang namanya latihan itu selalu yang tidak mudah, tidak enak bahkan. Ya, bahkan menyakitkan buat kita. Coba berapa banyak pria-pria di tempat ini yang rindu. Ya, punya tubuh yang sehat. Tidak hanya sehat tapi bentuknya bagus. Ya, kalau bisa ya paling enggak ya segitiga lah modelnya ya. Ini yang kecil, ini yang bidang, ya segit itu. Kalau ini bukan kebalik, bukan ini yang besar, ini yang kecil, bukan. Ya, saya pengen segitiga Pak tubuh saya, kebalik tapi, ya segitiga kebalik gini ya. Tapi yang dimaksudnya begini ya, saudara ya, segitiga ya, bidang dadanya, perutnya ya bukan kempes juga ya, bagus lah ya, six pack. Ada nggak yang pengen six pack? Coba angkat tangan. Saya pengen, saudara. Hah? Nggak ada ya? Siapa yang pengen one pack? Udah banyak ya. Family pack ada nggak di sini? Family pack yang besar. Pengen ya. Wah, aku pengen six pack katanya. Ya tapi kalau pengen six pack ya harus bayar harga. Bener nggak, saudara? Ya, harus nge-gym, harus latihan beban. Kalau perlu panggil PT Sentosa, bukan, itu perseroan terbatas. Ini personal trainer ya, panggil, wah harus bayar harga. Sama, saudara pengen otot iman yang kuat, pengen jadi orang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, ya jalani itu semua, saudara. Tapi kalau iblis itu beda. Ya, nah dari mana kemudian asal daripada pencobaan, respon kita itu, nah saudara pasti tahu bahwa saudara, godaan untuk berbuat apapun itu, dosa yang tadi dibilang bawa pada kebinasaan, itu munculnya dari dalam. Karena itu munculnya dari dalam, untuk mengalahkannya juga mesti dari dalam, ya saudara ya. Ya, nah. Waktu saudara bijak bisa membedakan pencobaan dari sudut pandang iblis, atau lebih tepatnya pencobaan dari purpose-nya iblis sama Tuhan, saudara akan tahu bahwa salah kalau kita nyalain Tuhan. Tadi pagi itu yang ngomong sampai dia bilang gini, suami saya itu berdoa. Doanya kayak apa? Dia bilang, Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan ini datang pada saya? Salah dia deh. Mestinya dia doanya, Tuhan kasih aku anugerah, kasih karunia untuk aku bisa menang melawan ini. Kalau Tuhan, kenapa Tuhan izinkan, sama dengan bilang bahwa Tuhan kirim masalah ini dalam hidupku. Enggak, Tuhan enggak pernah kirim masalah itu, saudara. Bahkan saya percaya
Tuhan itu rindu agar kita itu bisa menang di dalam setiap pencobaan yang datang. Ya, dan saya percaya Tuhan kasih kita kemampuan dan kekuatan agar kita bisa melampaui setiap tantangan yang datang. Tiap-tiap orang, Alkitab bilang, dicobai oleh keinginannya sendiri. Sama kayak ilustrasi saya di depan tadi. Waktu saya berhadapan dengan makanan-makanan yang bisa memicu naiknya gula darah saya menghadapi temptation, menghadapi pencobaan. Jadi doa saya seharusnya lepaskan saya. Seringkali yang Tuhan mau itu bukan sebenarnya kita yang ambil keputusan untuk kita membawa diri kita tuh punya jarak terhadap pencobaan itu. Itu lebih ya saudara, itu lebih efisien, lebih efektif ya. Nah, dikatakan dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan kata itu saudara. Kalau ada istilah dipikat, berarti memang pencobaan itu seringkali apa? Memikat kita. Ya. Keinginan kita tuh tergoda untuk kemudian instead of kita kemudian bilang tidak dan kita berusaha untuk menang. Kita akan, makanya lebih baik apa? Disingkirkan. Ya, disingkirkan, saudara. Dan kalau kita kalah, maka kemudian saya lewati aja ini, udah jelas dosa akan datang. Bagaimana supaya kita bisa menang? Sebagaimana itu munculnya dari dalam, untuk bisa menang juga harus start dari pola pikir yang benar, saudara. Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, berkenan, dan sempurna. Jangan menjadi seperti dunia, terjemahan yang lain berkata demikian. Tetapi but be transformed, dibilang. Transform itu metamorfosa. Berubah sepenuhnya gitu. Transformasi by the renewing of your mind, oleh pembaharuan pikiran. Pikiran itu letaknya di mana? Di dalam apa di luar kita? Di dalam. Merubah pola pikir. Number one, ya, be transformed by the renewing of your mind. Bagaimana kita bisa membaharui pikiran? Nah ini loh saudara, kenapa kok setiap kali saya selalu ngomong di sini, dimanapun, baca firman Tuhan. Baca Alkitab saudara. Kenapa saya sering kali ngomong ini? Karena saya tahu banyak anak Tuhan yang jarang baca Alkitab. Saya nggak nuduh, saya cuma membuktikan. Ya, karena tiap kali, saya masih ingat ya saudara, saya baru bertobat ya. Saya baru bertobat dan kemudian saya dimuridkan. Makanya pemuridan penting. Di Komsel itu kita dimuridkan. Kan ada yang namanya Komsal. Nah, Komsal itu ketika di Komsel itu dibagi kelompok, kemudian ditanyakan, tadi udah dengar sharingnya, anyway saudara, saya dimuridkan ketika saya baru bertobat. Pemurid saya rajin, cukup rajin, berapa hari sekali telepon, sudah baca Alkitab. Ya, dan jujur, saya sering baca Alkitab, tapi kadang-kadang bisa bolong ya, karena pas lagi ujian atau apa, waduh kelewatan saudara. Saya bilang, oh iya terus terang kau. Kelewatan. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Ada, kamu ada Alkitab gak di dekatmu? Oh saya lagi di ruang tamu, Alkitab ada di kamar. Ambil Alkitab. Ayo buka sama-sama. Saya diajak baca, bacaan. Saya baca, yang baca bukan dia. Bacaan. Terus setelah saya baca, dia bilang bacaan lagi. Coba lihat baik-baik. Kamu dapat apa dari situ? Ya. Tapi latihan yang kayak begitu membentuk sebuah habit yang benar, yang bagus, yang baik buat saya, saudara. Ya, makanya sampai hari ini udah bertahun-tahun ini saya punya kelompok baca Alkitab, ya, kelompok baca Alkitab. Salah satunya yang ada di grup, ya, namanya Bible Lover, namanya grup
grup kita tuh. 120 Bible Lover. Kenapa 120 itu jumlah murid di loteng Yerusalem? Ya, orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Salah satunya Pak Handi itu, betul ya Pak Handi ya? Ya. Tadi pagi sudah kirim renungan ya. Tadi pagi di grup. Besok? Oh besok baru ngirim. Harus tiap hari. Saya tiap hari tadi pagi coba lihat Pak Handi di grup tuh saya ngirim jam berapa itu. Ya, saya baca. Dan grup itu isinya apa saudara? Selain dari baca firman, bikin jurnal. Kenapa saya lakukan itu? Supaya ada disiplin pembacaan firman Tuhan. Dan setiap tahun Rock ini menyediakan pembacaan Alkitab setahun. Nah itu yang bikin juga Pak Handi itu. Tiap tahun ada, selalu kita bikin. Dan soft copy. Ya, dulu kita cetak. Jadi kalau tahun baru tuh kita bagiin pembacaan Alkitab setahun. Masih ingat nggak? Pak Tejo ingat ya pasti ya, saudara. Ricky ingat ya? Kita bagiin itu, saudara. Jadi kalau dulu yang kita baca kita coret yang sudah dibaca, ya. Nah, saya bilang kita tingkatkan ya, nggak cuman kita baca. Ayo kita bikin jurnal. Bikin jurnal itu kayak apa? Ayat-ayat yang dibaca itu ada nggak yang bicara secara pribadi buat kita? Karena tuh yang kita baca tuh lebih dari 4 pasal, saudara. Kurang lebih PL sama PB. Tulis, nah itu namanya jurnal. Tiap hari saya membuat jurnal. Saya tiap hari membuat jurnal. Saya mendisiplin diri saya sendiri untuk baca dan bikin. Termasuk bojoku. Sekalipun istri saya bilang, aku kalau nulis gak bisa kayak kamu cek banyak Ya enggak apa-apa, yang penting bikin. Ya dia juga punya disiplin baca itu dengan beberapa orang. Kamu yang di kelompokmu berapa sayang? Berapa kok mantuk-mantuk? Berapa orang? Ya. Hah? Oh di 2 grup malah dia. Saya 1 grup tok, saudara. Dia 2 grup ya. Tapi pertanyaan orang sayang, bukan grup. Orangnya piro jumlahnya? Enggak hafal. Berapa belas? Oh banyak, berapa belas orang katanya. Enggak hafal ya. Saya juga banyak tuh di grup saya, saudara. Saya cek. Ya, biasanya kalau malam tuh saya cek siapa yang nggak ngirim ya. Ya, Pak Handi nanti malam dikirim ya. Jangan nunggu besok. Nah, dia gini ya. Tiap hari saya kirim, saudara. Saya baca. Kenapa? Saya keras untuk hal itu. Karena itu penting. Gimana bisa menang dalam kehidupan? Orang sudah rajin aja bisa kepleset kok kadang-kadang. Iya kan? Jadi nomor 1 pola pikir. Firman ngomong apa tentang kita? Kan saudara udah diajarin untuk bisa hidup berkemenangan kita harus tahu siapa Allah kita, tahu siapa musuh kita, dan tahu siapa kita. 3 pertanyaan ini terjawab ketika kita rajin membaca firman dan merenungkan. Sehingga kemudian dijamin kemenangan kita. Ya, kitab misalkan Joshua pasal 1 ayat 8 bilang janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Maka dengan demikian hidupmu kamu akan berhasil dalam segala. You will make your way prosperous. Bahasa Inggrisnya bilang begitu. And you will have good success. Kita semua pengen berhasil. Tapi kita enggak bayar harganya. Nah ketika pencobaan datang. Kita hadapi dengan pola pikir benar. Maka kita bisa bertanggung jawab. Dan kita melakukannya dengan ketekunan. Itu perseverance. Itu ketekunan. Enggak gampang menyerah. Ya, sebab kita tahu dari mana kita bisa, saya tulis di situ kita dipanggil untuk menang. Karena firman Tuhan, karena janji Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tepati nggak janjinya? Iya dong. Kalau dia nggak tepati kan dia pembohong, saudara. Yang pembohong itu bukan Tuhan, yang pembohong itu iblis. Makanya dalam setiap pencobaan yang dia taruh di depan saudara, dia akan lemparkan apa? Isu kebohongan-kebohongan. Tuh lihat ya, mana masalahmu kan belum selesai, malah nambah 1 belum selesai masih ditambahin. Mana Immanuel? Immanuel duduk di situ. Bukan tuh namanya Immanuel ya. Immanuel Tuhan beserta kita. Mana katanya lebih dari pemenang? Kamu ngadepin gini aja jembret.
Nah itu terus dia ngomong, kalau kita nggak teguh dalam firman, kita nggak percaya, ya kita, saya kadang-kadang kutip firman, saya ucapkan saudara, saya percaya dengan the power of confession, kuasa pengakuan. You are is what you say, you are is what you think. Apa yang saudara pikir tentang diri saudara, apa yang saudara ucapkan tentang diri saudara. Kemarin tanpa tiba-tiba ketika saya lihat IG itu, tiba-tiba muncul IG-nya Joel Osteen ya. Dan dia menceritakan ketika awal dia menggantikan papanya John Osteen. Papanya seorang yang dinamis saudara. Bapaknya itu luar biasa, is a very preacher ya. Saya dulu belajar dari beliau, John Osteen. John Osteen tiba-tiba meninggal dunia. Dan penatuannya berdoa dan Tuhan bilang Joel yang gantikan. Joel ini siapa? Joel ini saudara di gerejanya dulu petugas seperti yang baju biru di tengah itu loh. Petugas multimedia yang nge-shoot khotbahnya papanya dan memastikan khotbahnya bisa sampai di penglihatan di telinganya orang-orang. Dia tidak pernah ada dalam pengembalaan. Tiba-tiba Tuhan bilang kamu jadi gembala. Dan hari pertama, minggu pertama dia khotbah. Gantiin papanya. Selesai khotbah, dia pergi ke belakang. Ada 2 ibu yang sedang ngobrol. Gak kebetulan si Joel ini denger ibu-ibu ini ngomong apa. Ibu pertama bilang, aduh Joel ini gak sebagus bapaknya ya. Iya ya, khotbah elek. Ibu yang satunya bilang, kalau begini caranya gereja kita ini bakal buyar. Khotbah, dia baru pertama kali khotbah. Bukannya dia ketemu orang yang bilang, Joel teguhkan hatimu enggak apa-apa. Ya meskipun kamu enggak kayak papamu tapi khotbahmu lumayan. Enggak, kalau kayak gini minggu depan pasti banyak yang pindah jemaat kita. Iya, ibu satu bilang, kok iso elek ngono ya khotbah ya. Gak kaya bapake ya. Itu iblis, nah itu pencobaan. Iblis pakai perkataan 2 ibu ini saudara. Saya enggak bilang 2 ibu ini iblis ya. Iblis pakai perkataan 2 ibu ini untuk mengintimidasi Joel Osteen. Kamu gak akan sukses, kamu jelek, kamu gak mampu, kamu gak punya kemampuan. Saudara, perkataan, dengar baik-baik. Perkataan itu seperti benih. Ketika benih itu masuk di tanah hati kita, sebaiknya tanah hati kita itu untuk firman. Bukan perkataan iblis, amin saudaraku. Masuk. Waduh, itu mengintimidasi dia. Aduh, gimana aku bisa berhasil? Bagaimana aku bisa melanjutkan kepemimpinan bapakku? Bagaimana? Pak Daniel ngalami gitu gak? Yes, saya alami itu saudara. Ketika saya mendengar perkataan-perkataan yang negatif, tapi saya belajar. Saya counter itu. Ini teori. Teori bilang begini, 1 perkataan negatif harus diganti dengan paling tidak 4 perkataan positif. Itu menurut penelitian psikologi. Coba ucapkan bersama saya. 1 perkataan negatif. Kurang banter. Sing serius nih. Diganti dengan 4 perkataan positif. Jadi kalau saudara ngomong tuh sama anak saudara, makanya kalau lagi panas hati nyingkreh aja. Daripada saudara meledak, pancen anak goblok. Dipakai sama iblis, kamu bapakmu yang ngomong kamu goblok, apa mana orang di luar sana, kamu memang goblok, kamu elek, kamu coba lihat. Waduh, dia tertekan saudara. Sorry ya kalau saya ngomong rodok kasar ini. Kalau saudara kebacut, kamu parek pancen goblok, iling, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Datengin anakmu bilang, kamu anak yang ganteng, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu pinter, bahkan kamu lebih pinter dari papamu. Emosi ya Pak Daniel? Ya emosi lah. Saya pengen keluarga saudara baik kok. Hah? Kenapa kok jadi diem gini? Amin saudara? Iya. Demikian pula dengan diri saudara sendiri. Iblis bilang kamu, sudah. Kamu tuh sak gereja paling elek kamu salah. Ngomong dengan dirimu. Kutip firman aja, kutip firman. Aku lebih dari pemenang, aku orang tebusan, aku umat perjanjian, aku imamat yang rajani. Iblis tutup mulutmu. Oh kalau enggak apa saudara? Kita kalah.
Nah, sebaliknya kita harus mampu memandang pencobaan sebagai sebuah kesempatan. Untuk apa? Pertumbuhan rohani kita. Saudara lihat ya, semua kesaksian selalu diawali dengan yang namanya masalah. Betul nggak, saudara? Tetapi diakhiri dengan apa, saudara? Mujizat. Ya, baca kitab Mazmur. Dulu saya paling suka khotbah dari kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu depannya itu Masya Allah, saudara. Masya Allah, orang Indonesia jadi Masya Allah. Tapi diakhiri dengan apa, saudara? Mujizat. Oke? Ya. Sekarang masih ada, Pak, masa gak apa-apa. Makin gede pencobaannya, makin gede mujizatnya. Dulu kita sekolah, soal SD lebih mudah daripada soal waktu kita SMP. Kan? Jadi tiap kali masalah tuh kayak tangga ini loh, saudara. Yang bawa saudara naik. Saudara gagal, saudara turun lagi. Saudara gagal, saudara turun lagi. Saudara lulus, saudara naik. Saudara mau saudara naik apa turun? Maju apa mundur? Menang apa kalah? Kita yang nentukan. Tuhan menyertai. Alkitab bilang dia sumber, perhatikan itu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah. Saya suka ayat ini. Yang sempurna. Diberikannya kepada kita. Bahkan ada perkataan anak sulung. Anak sulung itu signifikan. Anak sulung itu dapat bagian paling banyak. Anak sulung itu warisannya itu lebih daripada saudara-saudara. Jadi kalau duit bapaknya 100%, separuh itu anak sulung. Separuhnya dibagi saudara-saudara yang lain dan ibunya. Anak sulung itu berkatnya luar biasa. Dulu sampai hari ini masih ada sih. Itu GBI Anugerah Sulung. Dulu ada di Surabaya. Dulu saya heran, kok anugerah sulung ini maksudnya apa ya? Ternyata ya kayak gini. Ya, atas kehendaknya sendiri ia telah. Telah artinya apa, saudara? Sudah. Makanya Yakobus dengan nada keras bilang apa? Jangan sesat. Jangan sesat. Kamu harus tahu bahwa semua yang baik datangnya dari siapa? Datangnya dari Tuhan. Jadi Yakobus sedang membawa kita untuk membandingkan. Jangan saudara pernah ngomong, gara-gara Tuhan mencobai saya. Oh enggak. Saudara mungkin berdoa, Tuhan lepaskan aku. Sebetulnya ayatnya itu bilang, lepaskan aku dari si jahat. Injil Matius 6 itu. Deliver me from the evil one. Bukan things, tapi one. Terjemahan Indonesia salah. Lepaskanlah aku dari yang, yang benar itu terjemahan, lepaskan aku dari si yang jahat, dan si jahat beda. Si jahat itu personnya. Yang jahat itu perbuatannya. Nah kadang-kadang kita doa, Tuhan lepaskan aku. Kok malah yang terjadi pada saya yang sebaliknya. Gimana sih Tuhan? Kita nyalahkan Tuhan, saudara, atas pencobaan. No, jangan. Doa kita keliru. Ya, Tuhan aku memang mengalaminya, tapi aku percaya oleh penyertaan-Mu, Engkau Bapa segala terang. Semua yang baik, kata firman Tuhan, datang dari Bapa, dari atas. Amin, saudara. God is good. Lemes ngomongnya. God is good all the time. Bangkit berdiri, mari kita datang. Kapan kita bisa punya hati bersyukur? Bahkan Alkitab bilang gini, saudara. Pencobaan yang diizinkan terjadi pada kita tidak melebihi apa? Seringkali kita, dulu saya juga gitu. Seringkali saya dulu berpikir gini, nggak mungkin Tuhan kasih saya pencobaan melampaui kekuatan saya. Kalau pencobaannya segini, nggak mungkin Tuhan kasih segini. Pencobaan itu tidak lebih dari ukuran kekuatan saya. Salah ternyata, saudara. Ya, salah. Saudara, kenapa Alkitab ngomong kayak begitu? Ya, saudara, bukan seperti itu yang Tuhan maksud.
Pencobaan sebesar apapun. Pernahkah Pak Daniel dengan Ibu Lisa ini ngalami pencobaan yang melampaui kemampuan kami? Oh, bolak-balik. Beberapa kali lah, nggak banyak-banyak banget. Tapi kita selalu berhasil, saudara. Selalu melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Ternyata understanding saya keliru, saudara. Ternyata yang dimaksud ayat itu begini loh. Karena penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, pencobaan sebesar apapun, saudara pasti mampu untuk mengalahkannya. Amin, saudara. Sebesar apapun, ya, seberat apapun tekanannya, karena penyertaannya dalam hidup kita, karena janjinya buat kita. Dia itu Allah yang setia, Allah yang dapat diandalkan. Kita selalu bisa atau mampu melaluinya. Saya nggak tahu bagaimana pencobaan yang saudara alami, tapi biarlah kiranya pencobaan itu justru saudara, menjadi bukti penyertaannya buat hidup saudara. Mari kita datang kepada Dia.